semuanya. Selamat datang kembali di acara Lintas live Instagram Tanah Abang 1, sebuah kanal perpajakan yang membahas mengenai peraturan pajak terbaru. Nah, pada Jumat pagi ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Aditya Falaki. Di sini saya selaku host. Di sini saya ditemani oleh penyuluh pajak dari KPP Pratama Tanah Abang 1, yaitu Kak Dwi Wahyuningsih. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aspek pajak PPh 22 atas kegiatan usaha bulion, di mana saat ini ada ketentuan terbaru di PMK 51 tahun 2025 serta PMK 52 tahun 2025. Nah, apabila kawan pajak ingin berinteraksi dengan narasumber kami, silahkan nanti bisa di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya kami ingin menyapa kawan pajak yang sudah join di live IG kami. Bagaimana kabarnya kawan pajak di rumah ataupun yang sedang di perusahaannya? Nah, di sini ada komentar dari Kak Dewarti Mahardika. Bagaimana Kak kabarnya? Kabarnya baik karena sudah hari Jumat. Wah, betul Kak. Karena hari Jumat ini besok sudah weekend ya Kak ya. Jadi kondisi tubuh ingin menyiapkan untuk liburan di weekend. Oke, saya sapa dulu untuk narasumber kita sore ini, yaitu Kak Dwi. Bagaimana kabarnya Kak Dwi? Baik, alhamdulillah. Tentunya tempat tetap semangat, dan juga saya menyapa kawan pajak juga. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat. Tadi sore, kayaknya udah pengennya moodnya tuh udah liburan, udah Jumat pengen segera berakhir. Oh iya, maaf, saya kira sudah sore. Meskipun sore kita tetap harus semangat pagi seperti itu ya. Padahal kan saya belum Jumatan ya. Kenapa saya bilangnya selamat sore? Harusnya saya udah Jumatan dulu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat pagi. Nah, Okay. sebelum masuk ke tema, Ya. karena melihat Kak Dwi ini bawaannya bikin adem, apakah mau berikan khutbah sebelum pra Jumatan? Waduh, kalau khutbah kayaknya bukan ranah saya ya. Atau nanti malah biasanya kalau khutbah nanti malah pada merem ya, pada tidur. Bahaya itu. Mungkin sedikit sapaan atau petuah atau pantun boleh? Tadi yang kita menyapa, terima kasih banyak kawan pajak yang sudah menyempatkan diri menyaksikan live IG kita ya. Iya. Di sela-sela kesibukan kawan pajak semua, terima kasih banyak. Kemudian semoga dari kita semua dan juga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat. Seperti itu. Saya ada pantun nih. Bentar, ngetek dulu ya. Hari Minggu pagi ikut lomba maraton. Oh, nggak dicatat. Oh, cakep. Ya udah ulang ya. Tak ulang ya. Jangan lupa cakepnya ya. Di skripnya nggak dikasih cakep Mbak. Aduh. Ini saya udah nyontek nih. Oke, hari Minggu pagi ikut lomba maraton. Cakep. Terima kasih. Pulangnya mampir beli rujak. Artinya Bincang-bincang tentang aspek pajak kegiatan usaha bulion. Jangan lupa disimak ya kawan pajak. wih, keren sekali pantunnya. Terima kasih. Nah, ini tadi terkait dibilang Kak Fadid bahwa kita akan membahas mengenai PMK nomor 51 tahun 2025 dan juga PMK nomor 25 saya bilang PMK nomor 52 tahun 2025. Ini kedua PMK ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025. Seperti itu Kak Fadid dan juga kawan pajak semua. Nah, ini kan untuk aturannya terbit di bulan Agustus ya, Kak Dwi ya, benar? Juli tapi berlaku pada bulan Agustus. Betul. Nah, kira-kira latar belakang terbitnya peraturan ini apa? Apa karena mau menyambut untuk 17 Agustusan atau karena apa? Coba bisa dijelaskan. Bisa. Baik, tentunya kan semua aturan peraturan perundang-undangan seperti itu diperlukan agar ada payung hukum dalam segala aspek. Apalagi kita membahas aspek kepajakan kan kita tidak bisa sembarangan untuk menerapkan bahwa ini dikenakan ini, tapi kan pasti tentu harus ada payung hukumnya, ada aturan, ada ketentuannya, ada dasar hukumnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bulion ini boleh kita jelaskan
sedikit ya mengenai latar belakang serta motivasi kenapa ada aturan ini. Kita mulai dari pengertiannya dulu karena mungkin banyak juga yang kita belum paham ya, untuk apa sih sebenarnya seperti itu. Nah, usaha bulian itu kalau kita lihat di pasal 130 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau bisa kita singkat P2SK, itu disebutkan bahwa kegiatan usaha bulian merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk bisa dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti itu Kak Fadil. Kemudian terkait juga dengan adanya POJK, peraturan OJK ya berarti ya, tentang jasa keuangan nomor 17 tahun 2024 ini tentang penyelenggaraan kegiatan usaha terkait dengan kegiatan usaha bulian ya seperti itu. Karena pada saat itu belum ada pengaturan spesifik mengenai pengurutan PP pasal 22 atas kegiatan usaha bulion. Sebenarnya sebelumnya sudah diatur di PMK 48 tahun 2023. Baik itu cuman belum ada, misalnya belum ada aturannya masih misalnya masih belum jelas seperti itu. Kemudian tentunya dari kita dari Direktorat Jenderal Pajak juga ada komunikasi, ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kegiatan usaha bulian ini seperti itu. Dan kemarin kan ada PMK 1 jagat kita menyebutnya seperti itu ya, PMK Omnibus Law. Oh, PMK berapa itu Kak? 1 tahun 2024. Oh, PMK 81. Dia kan mencakup berbagai aturan seperti itu, perubahan atau bantahan juga ada yang juga dicabut aturan terkait dengan pelaksanaan kita siap atau kita biasa menyebutnya dengan konteks. Nah di situ bisa saya jelaskan bahwa ada, kalau kita melihat dari PMK 48 tahun 2023, kemudian yang tadi ada juga PMK 81 tahun 2024 itu ternyata ada semacam namanya baku pungut, kita menyebutnya seperti itu. Kalau saya tahunya baku hantam ya sebenarnya. Terus jadi gini Kak Wadid dan juga Bang Pajak, itu tuh ada kalau di PMK 48 tahun 2023. Jadi si BUMN atau beliau bank itu ketika melakukan pembelian, kan kalau pembelian bank itu kalau saya tidak salah di Februari 2025 itu sudah ditetapkan ada dua entitas atau dua BUMN yang ditetapkan ya, ada PT Pegadaian yang satunya itu PT Bank Syariah Indonesia atau ya biasa kita sebut BSI seperti itu. Nah mereka kan nantinya akan menjual kepada customernya atau siapa ya pembelinya seperti itu untuk melakukan perdagangan. Mereka harus ada barang, harus ada emasnya seperti itu kan. Jadi mereka harus melakukan pembelian terlebih dahulu kan, biar ada stok barang. Kalau umpama kita berdagang itu kan kita harus punya barang dagangan dulu, pulaan dulu atau kalau orang Jawa bilang ya, pulaan dulu seperti itu untuk bisa kita jual kepada konsumen kita. Nah, bank bulian ini kan mereka membeli dari tentunya supaya muas kan seperti itu. Nah, ada ketentuan kalau di PMK 48 tahun 2023 itu harus melakukan kalau bank BUMN atau bulian dan ini bulian BUMN itu kan ada ketentuan ketika mereka melakukan pembelian, mereka sebagai pembeli itu harus melakukan pemungutan PPh pasal 22 nilainya sebesar 1,5%. Itu untuk yang di atas ketentuannya ada di atas 10 juta mereka wajib memungut pasal 22 tapi nilainya 1,5%. Sementara nah ini ada ketentuan mohon maaf ini kebalik yang di PMK 81 itu pembelinya itu itu ada kewajiban untuk memungut PP pasal 22 tahun senilai 1,5%. Sementara si supplier emasnya itu, karena kalau kita kan biasanya dari Antam seperti itu, mereka itu ada kewajiban sesuai PMK 48 tahun 2023
ada kewajiban untuk memungut PPh pasal 22 senilai 0,25%. Nah, berarti kan si ancamnya atau suppliernya memungut, si pembelinya dalam hal ini bank bulionnya juga memungut, pungut apa ya, saling pungut, baku pungut disebutnya seperti itu. Jadi untuk memberikan kepastian hukum, jadi siapa sih nantinya yang akan memungut pajaknya, memungut PPh pasal 22 seperti itu. Kemudian kalau untuk pembelinya tentunya juga ada beberapa aturan yang membawa ke pembeli tidak nanti dari pembelinya ke pembelinya mereka tidak memungut. Ada dikecualikan beberapa yang memang tidak dipungut seperti itu. Nah tadi kan jadi ada tadi saling mungut ya, baku pungut seperti itu. Makanya perlu diadakan atau ditetapkan PMK yang mengatur tentang bagaimana sih kegiatan atau aspek perpajakan untuk kegiatan bulion. Berarti latar belakangnya ini baik ya, biar tidak jadi adanya saling pungut, ya, nanti bisa baku pungut, terus bisa baku hantam. Nah itu. Daripada saling pungut, lebih baik saling mencintai. Antara fiskus dan wajib pajak sendiri. Nah, sebelum masuk ke ruang lingkup PMK-nya, tadi kan Kak Dwi menginformasikan bahwa untuk ketentuan ini berkaitan dengan PMK Sabu Zakat, PMK 81 tahun 2024. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait keperluan atau ketentuan impor emas batangan yang diatur di PMK tersebut. Ya baik Kak Fadid dan juga kawan pajak semua. Kalau kita melihat di situ ada namanya SKB impor emas batangan. Tapi di pasal 219 ayat 1 huruf F itu ada yang dikecualikan dari penguatan PPh pasal 22, yaitu impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Tapi tentunya kita juga harus melihat, berarti kan ada istilahnya apa ya? Ada ketidakadilan. Maka yang impor kok dibebaskan? Ada SKB kan berarti surat keterangan bebas, berarti kan tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Kalau yang impor ya, tapi kalau yang dalam kena ya. Iya. Kena, berarti ada namanya tidak adil seperti itu. Makanya kemudian kita juga tidak bisa memastikan kan ada semacam apa ya, kesulitan untuk memastikan bahwa emas batangan yang tadi diimpor itu apakah akan ditujukan untuk diekspor. Kita tidak bisa memastikan itu seperti itu. Kemudian terkait juga dengan tentunya ya tadi terkait keseimbangan atau keadilan lah kita bilang seperti itu. Tadi yang antara mereka yang melakukan impor dengan pedagang dalam negeri ya sama setara seperti itu. Tentunya itu kan biar ada untuk mendukung kita namanya investasi juga kita harus dukung, tentunya aspek perpajakannya juga yang mendukung terkait dengan kegiatan bulion. Setuju Mbak. Nah, kemudian penjelasannya sangat lengkap sekali kan, ya Kak Dwi ya. Kemudian kalau untuk yang di peraturan terbaru ini, ruang lingkup yang diatur seperti apa saja? Baik Kak Fadid dan juga kawan pajak semua. Kalau ruang lingkup untuk bulion ini sebenarnya ada, tadi sempat saya singgung ya, ada penitipan, kemudian ada simpanan emas tentunya ya, pembiayaan emas, kemudian ada perdagangan emas. Tapi yang kita atur di sini adalah terkait dengan perdagangan emas seperti itu. Dari bank bulion ke pembeli seperti itu ada aturannya. Makanya kita mengaturnya terkait dengan aspek perdagangannya seperti itu. Nah, di PMK 51 tahun 2025 ini dia kan mengatur tentang penguatan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Tadi kan terkait karena ini di PMK 81 yang tadi kita bilang Sabu Zakat tadi diaturnya mengenai tadi impor tumbar atau emas batangan seperti itu. Kemudian sekaligus juga mengatur atau
mengubah tadi yang awalnya kan kita sempat ada PMK 48 tahun 2023 tentang aturan PPh pasal 22 terkait dengan emas seperti itu. Nah, di sini ada PMK nomor 52 tahun 2023 seperti itu. Dan tentunya tadi biar tidak ada baku bunga tadi dan juga biar tetap ada keadilan seperti itu dalam penerapan aspek perpajakan terkait bullion ini seperti itu. Nah, itu tadi ya Kak ya, berarti itu untuk ruang lingkup diterbitkannya dari PMK 51 tahun 2025. Nah, untuk ruang lingkup dari PMK 52 tahun 2025 mungkin bisa dijelaskan juga Kak? Boleh, baik Kak Fadi dan juga kawan pajak semua. Untuk ruang lingkup PMK pasal PMK 52 tahun 2025 ini yang terkait dengan perubahan. Kalau tadi yang pertama kan 51 itu terkait perubahan PMK 51. PMK 52 ini terkait dengan perubahan PMK 48. Diubah juga dengan PMK 51 sebenarnya ya. Tapi di sini adalah ada nih penggunaan PPh pasal 22 yang tidak dilakukan atas penjualan emas batangan oleh pengusaha emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan ini tentunya kepada konsumen akhir. Jadi kalau kita kayak kita orang pribadi kan ada yang banyak juga yang berinvestasi emas batangan kan seperti itu. Kalau konsumen akhir tenang saja tidak dikenakan atau mereka tidak memungut seperti itu. Kemudian wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final UMKM. Selama ini mereka menggunakan tarif 5% itu ya Kak Adit ya. Iya. Kemudian tentunya juga untuk wajib pajak yang memiliki SKB PPh pasal 22. Ya tentunya yang mereka tidak dipungut PPh pasal 22. Kemudian juga kepada Bank Indonesia ya, PPh pasal 22. Kemudian melalui pasar fisik emas digital. Dan juga yang terbaru adalah karena ini terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha bullion, makanya kepada lembaga jasa keuangan yang melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha bullion tidak dipungut PPh pasal 22 seperti itu Kak Fadil. Nah, sangat jelas ruang lingkup yang sudah dijelaskan oleh Kak Dwi. Nah, Kak Dwi, ya. Untuk dari ruang lingkup yang telah Kak Dwi jelaskan tadi, mungkin pokok-pokok pengaturan yang harus kawan pajak tahu itu apa saja ya Kak ya? Nah, baik. Berarti kan ada, kalau kita bikin skemanya, di sini ada bullion bank atau bullion. Di sini ada supplier emasnya ya. Ini nanti ada pembeli seperti itu. Jadi ketika tadi bank bullionnya pulakan atau membeli barang dagangan, membeli emas dari supplier, mereka akan memungut PPh pasal 22 seperti itu. Tarifnya bukan yang 1,5% tadi, tapi tarifnya adalah 0,25% seperti itu Kak Fadil. Dan suppliernya, contohnya kentang, itu tidak lagi melakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi tidak ada tadi baku pungut tadi seperti ya. itu. Kemudian dari bank bullionnya tadi melakukan penjualan kepada pembeli, mereka memungut PPh pasal 22 secara normal ya, dengan tarif 0,25%. Tentunya tadi ada dikecualikan tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi, contohnya ke kita orang konsumen akhir seperti itu. Tapi juga itu ada pengecualiannya bahwa atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Maaf saya bentar ini biar tidak terjadi mispersepsi. Jadi kalau bank bullionnya menjual kepada pembeli, mereka memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Tapi ada dikecualikan tadi yang sudah saya sebutkan, contohnya konsumen akhir seperti itu. Tapi kalau mereka membeli dari, bisa jadi kan dari konsumen akhir, saya jual lagi kan, kalau kita jual kalau kita investasi emas kan kadang-kadang saya lagi butuh uang nih, saya jual kembali. Iya, itu. Saya pernah mengalami itu. Dulu saya berikan mas kawin ke istri saya, butuh, saya jual lagi. Jadi contohnya sama ya. Tapi ini untuk yang emas batangan ya seperti itu. Jadi misalkan konsumen akhir tadi contoh Kak Fadid
ada invest emas, punya emas batangan lah di rumah, dijual lah kepada Bank Bulion dalam hal ini ya, contohnya seperti itu. Nah, Bank Bulion kan kalau harusnya kan mereka mengut ya, tapi itu dikecualikan kalau pembayarannya jumlahnya paling banyak 10 juta. Meskipun kalau sekarang ya, kalau harga emas sekarang 10 juta paling mohon maaf cuma dapat berapa gram ya. Iya. Itu. Karena harga emas lagi naik. Iya, contohnya memang seperti itu ya. Harus kita patuhi ya, ini seperti itu. Kemudian apa ya? Berarti tadi terkait dengan ketentuan bahwa biar kita ada keadilan. Tadi yang impor dan yang di dalam negeri. Jadi untuk yang tadi impor kan sekarang dikecualikan untuk sebentar PPh pasal 22-nya berarti 0,25%. Kalau mereka mengajukan SKB berarti menggunakan SKB dengan ketentuan Per 8 tahun 2025 seperti itu tadi. Kalau di dalam negeri ya kita tetap ada ketentuan PMK 48 tahun 2023-nya masih berlaku. Kita pada acuannya acuannya tetap di PMK 48 tahun 2023 itu bahwa tetap harus dipungut norma ya. PPh pasal 22-nya adalah 0,25% seperti itu Pak Fadi. Nah, mungkin sudah cukup Pak, atau mau ingin nanti sampaikan lagi? Tadi yang terkait SKB. Oh, SKB ya. Jadi kalau jadi impor emas batangan dulu itu bisa mendapatkan pungut ya, tapi bukan SKB. Iya. Tapi di aturan baru dia udah nggak bisa masih SKB-nya ya. Kalau atau ada aturan peralihannya? Pakainya Per 8 tahun 2025 sekarang pakai itu. Ada ketentuannya seperti itu. Yang SKB kita selama ini proses seperti sekarang sudah pakai aturannya yang Per 8 tahun 2025. Tapi barangkali kalau pajak ada yang sebelumnya sudah pernah mengajukan SKB atau sudah punya SKB. Yang SKB PMK impor ini ya. Impor emas batangan ini berarti masih berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya SKB tersebut. Itu jika yang masih yang di aturan kaliannya disebutkan seperti itu. Oke. Baik Kak Dwi, sepertinya sudah lengkap ya penjelasan terkait aspek PPh 22 atas kegiatan usaha bulan ini, atau ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan bisa membantu menambah referensi bagi kawan pajak semua seperti yang tadi. Ya, kami doakan juga untuk kawan pajak bisa mengkoleksi emas banyak-banyaknya. Nah, terima kasih Kak Dwi sudah meluangkan waktu untuk menemani saya dalam podcast kali ini. Nah, semoga Kak Dwi tidak bosan kalau saya undang lagi di acara lintas ini. Insya Allah tidak bosan Kak Fadi. Atau siap menjadi narasumber tetap di sini? Nanti akan tentunya kita ada narasumber hebat lainnya ya seperti itu. Nanti kawan pajak bisa follow atau bisa pantengin lah kita ideal kita ya seperti itu. Nanti kita akan narasumbernya biar nggak bosan kalau saya terus nanti kawan pajak bosan. Apakah kawan pajak bosan dengan Kak Dwi? Pastinya tidak kan ya. Nah, silahkan jika Kak Dwi masih ada yang disampaikan kepada kawan pajak di sini. Baik, sebagai closing statement tentunya kita semua ya, Kak Fadi juga menyampaikan apresiasi, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak semua yang turut serta membangun negeri ini dengan membayar dan melaporkan pajak seperti itu. Dan tentunya mari kita terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Seperti itu. Luar biasa closing statement dari Kak Dwi. Terima kasih juga kepada para kawan pajak yang telah berkontribusi atas pajaknya untuk bisa menopang pembangunan negeri kita ini.
luar biasa sekali bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kawan pajak sudah meluangkan waktu mau join live di live Instagram kami. Kawan pajak, kami memberikan saran untuk selalu pantengin live Instagram kami di Instagram @pajak_JKT Tanah Abang 1 dan channel YouTube kami di KPP Pratama Tanah Abang 1. Nah, tentunya di sana kami akan memberikan informasi perpajakan terbaru dari narasumber-narasumber yang menarik. Tapi paling menarik kayak Kak Dwi deh. Aduh, terima kasih Pak Badi. Nah, karena Kak Dwi sudah membuka dengan sebuah pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun. Cakep. Sebentar, tolong tanda tangannya ya. Oke. Pergi Jumatan pakai peci. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Dadah kawan pajak semuanya, terima kasih.